A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ada satu video yang sangat-sangat miris di mana beberapa jam yang lalu saya di-share oleh netizen. Bang Heri, bagaimana tanggapannya? Ini ada yang melakukan tindakan kekerasan, nampar-nampar, mukul-mukul, marah-marah. Ini bukan salah satu, teman-teman. Bukan satu-satunya. Sudah ada beberapa saya membahas habaib yang melakukan tindakan kekerasan, mukul pakai sendal dan lain sebagainya. Mengatakan bangsat lo anjing. Ya Allah. Karena siapa yang salah? Bapak yang salah. Bapak udah nuduh ini Habib palsu. Oke, mana? Bapak tahu di mana sapnya saya? Bapak tahu dasar saya. Bapak tahu suami saya. Apa ini? Bangsat lo anjing. Wih. Bangsat lo anjing. Widih, ada suara anak kecil ngomong bangsat lo anjing. Ini Syarifah cilik. Syarifah cilik saja bisa mengucapkan kalimat bangsat lo anjing. Apalagi yang gede. Ini mulut dipelihara oleh siapa? Dididik preman atau dididik ulama? Dididik cucu Nabi. Mengatakan bangsat lo anjing yang masih kecil. Bukan cuma bocil lagi. Suaranya seperti orang yang masih di usia 7-6 tahunan. Sudah berani ngucapin bangsat lo anjing. Bagaimana sehari-harinya seorang Syarifah atau Habib atau apa itu berani mengucapkan hal sedemikian rupa kepada orang yang lebih tua? Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengucapkan seperti itu. Hasan Hussein tidak ada riwayatnya pernah mengucapkan bangsat lo anjing kepada musuh-musuh Islam. Enggak, kalau mereka sangat ringan sekali untuk mengucapkan anjing kepada sesama manusia. Ya Allah, ya Allah. Dan di sini teman-teman ada beberapa yang katanya menggerebek Habib palsu, orang yang ngaku-ngaku habaib, bukan dikasih nasihat untuk mereka bertaubat, dipukul, digampar. Ya Allah. Coba kita saksikan seperti apa videonya. Ngaku sampean, ngaku ketemu saya kok di sana hari Jumat. Allah. Ngaku itu ini tas siapa ini? Ngaku aja. Ini tas siapa? Ini tas dari Ustaz itu kan kamu minta. Manuk jalak dipinta kamu. Dulu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Saya bukan aktif ngomong. Sebut nama itu siapa? Muhammad Surasal. Nih, Syafi'i Endi. Bilang. Saya bukan Habib. Datang ke sini untuk ngaku-ngaku Habib. Ya. Tapi kenyataannya bukan Habib. Ya. Jelas ya? Ya. Jangan pernah ente lakuin lagi di sini. Anda serahkan sama Pak Ganit. Urusan ente nipu orang. Ada saksinya. Ente urusan orang. Ada korbannya. Ada korban. Oke, di sini teman-teman, pelaku penipuan itu memang ada hukum pidananya di Indonesia. Apalagi untuk melakukan suatu keuntungan bagi diri pribadi. Menipu orang untuk meraup keuntungan itu juga ada pidananya. Ya. Memang salah dari segi hukum di sini bapak ini salah. Tetapi lebih salah lagi apabila sudah menggunakan kekerasan sedemikian rupa. Ya, ditampar-tampar apalagi itu orang tua. Ya Allah. Ya Allah. Saya tidak tahu ini yang mukul Habib atau bukan, tapi intinya katanya mereka ini mengaku-ngaku Habib. Ya Allah. Kalau Habib-Habib yang benar itu hukumannya apa? Kau nipu-nipu umat. Terus yang katanya diduganya bully santri itu bagaimana? Ya? Terus Toha bin Yahya itu bagaimana? Ya, banyak sekali oknum-oknum dari kalian itu lebih biadab daripada mereka berdua ini yang sampai ditabok-tabok. Ada gak Habib-Habib yang saya sebutkan tadi ditabok-tabok karena mencederai Robito Alawiyah? Gak ada tuh kabarnya. Padahal jelas ada hukuman. Kalian yang mengaku paham fikih, ya, Habib-Habib ini yang mengaku paham fikih, apa hukuman bagi Toha bin Yahya itu sebenarnya? Yang pantas bagi Toha bin Yahya apa? Dihukum nggak dia? Ya, dihukum secara syariat kalau kalian sangat menjunjung syariat Nabi Muhammad. Ya, geram saya. Ya, ini bukan cuma satu-satunya. Para habaib memang banyak yang melakukan kekerasan, didengkul, sampai-sampai masuk penjara. Ya, ada Bahar Smith itu yang dikabarkan masuk penjara karena melakukan kekerasan pada supir taksi, kepada remaja. Ada yang begini, begitu. Orang-orang seperti itu didiamkan. Orang seperti itu malah diagung-agungkan, tambah diagungkan. Ya Allah, seolah-olah mereka benar. Ini apa-apaan? Apa-apaan orang seperti ini? Yang salah justru kitanya, yang sudah menjadi muhibbin mereka, taklid buta. Allah, Habib palsu, ngaku-ngaku Habib. Emang Habib asli? Asli apa Habib? Asli keturunan Nabi. Semoga saja benar kalian keturunan Nabi. Tapi perlu dipertegas lagi.
patut untuk dilakukan kajian lebih lanjut lagi mengenai nasab kalian. Karena bukan cuma di Indonesia, di Arab Saudi kalian dipermasalahkan. Di Saudi sana, bahkan di Yaman sendiri, ada beberapa ulama-ulama di Yaman yang justru menentang nasab kalian yang katanya nyambung kepada Nabi. Ya Allah, apa gak malu kalian itu? Mengaku-ngaku cucu Nabi Muhammad tapi tidak menerapkan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ahlaknya sangat-sangat jauh kalian. Beberapa video kemarin-kemarin ini saya membahas habaib, ngegas ya. Saya menentang, saya membantah mereka ini dengan sangat keras. Agar apa? Agar kalian sadar. Kadang untuk menyadarkan orang itu butuh sesuatu yang keras, tetapi bukan menggunakan kekerasan sedemikian rupa. Karena apa? Kekerasan seperti ini, apalagi orang yang beragama katanya. Ya, meskipun kata Rasulullah, apabila ada seorang muslim, barang siapa dia mengaku-ngaku sebagai keturunan si fulan, sedangkan tidak dapat membuktikan kalau dia benar-benar keturunannya, maka jadi kafirlah ia. Ini hadis nih yang berbunyi sedemikian rupa. Dan barang siapa yang mengingkari suatu nasab, meskipun nasab itu samar-samar, maka kafirlah ia. Jadi di sini jangan sampai menjebak atau menjerumuskan orang-orang di Indonesia kepada sesuatu yang samar-samar. Ini kan nasab habaib. Saya tidak mau berbicara tentang yang palsu tadi, karena habib palsu yang tadi jelas itu kata Nabi Muhammad, kafirlah ia kepada Allah. Ya, kalau itu jelas salah. Dari segi hukum juga salah, tapi jangan gunakan kekerasan. Lebih salah lagi kalau menggunakan kekerasan. Tetapi dari hukum yang kedua, apabila orang mengingkari nasab seseorang, meskipun itu samar-samar, maka kafirlah ia kepada Allah. Apakah kalian para habaib ketika dituntut untuk tes nasab, untuk tes DNA, untuk menentukan kalian apakah benar sebagai keturunan Nabi, maka itu sangat perlu untuk dilakukan kajian ulang untuk meyakinkan kepada umat kalau itu benar-benar keturunan Nabi, dan untuk menyelamatkan umat. Jangan sampai umat ini kalian jerumuskan terhadap sesuatu yang tidak diinginkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana mungkin ada orang yang sedemikian rupa sudah diagung-agungkan ratusan tahun, tiba-tiba dipermasalahkan nasabnya, ada yang mengkritisi nasabnya, dibedah nasabnya, dites DNA-nya, lalu ditemukan kejanggalan-kejanggalan sedemikian rupa, tetapi masih didiamkan, bukan diselesaikan. Jadi monggo segera Robitoh Alawiyah, ketuanya siapa itu? Pak Taufik Assegaf, segera menemui Kiai Imad untuk melakukan penyelesaian terhadap kasus ini. Jangan sampai didiamkan berlarut-larut. Tes DNA juga perlu itu untuk meyakinkan masyarakat kalau kalian dari Arab, bukan dari Yahudi. Kenapa? Katanya kalian dari Yahudi DNA-nya. Makanya kemarin keluar fatwa haram untuk tes DNA. Terus kata Bahar Smith, bongkar makam Nabi kalau ingin melakukan tes DNA. Oh, Habib Rizik menyarankan untuk tes DNA dengan rambut yang ada itu rambutnya Nabi. Itu top, paling top. Kenapa sampai sekarang tidak dilakukan tuh tes? Kalian meskipun teridentifikasi bukan keturunan Nabi Muhammad, kita tidak akan hilang respect kalau kalian berilmu. Apalagi kalian terbukti sebagai keturunan Nabi, maka kita wajib untuk menghormati kalian dan tetap mengkritisi haluisme kalian. Begitu. Semoga ini segera kelar ini ya, gaduh nasab ini. Karena apa? Bukan cuma di Indonesia nasab-nasab ini sudah dipermasalahkan, tetapi sudah dari beberapa tahun yang lalu di Arab Saudi sana sudah mengkritisi para nasab-nasab ini. Kalau saya pribadi akan tetap mengkritisi ceramah-ceramah halu, ceramah-ceramah mukrofat, dan doktrin-doktrin yang sejatinya kalian ini tidak dibenarkan dalam segi syariat.